Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Syarah Bulughul Maram, yaitu di dalam kitab As-Siyam atau pembahasan tentang puasa, yaitu pendahuluan dalam bab ini. As-Siyam secara bahasa berarti menahan. Orang yang diam disebut shaim karena menahan dari perkataan. Al-Quran menyebutkan maksud dari lafaz As-Siyam, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa, yaitu tidak bicara untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Quran Surah Maryam surat ke-19 ayat ke-26. Adapun menurut hukum syar'i, As-Siyam berarti menahan diri dari hal-hal tertentu dengan suatu niat, yaitu ketika melakukannya pada waktu yang telah ditentukan. Kewajiban puasa ditetapkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Menurut ijma' ulama, setelah penetapan kewajiban puasa tersebut, Rasulullah SAW telah melakukan puasa sebanyak 9 kali Ramadan. Selain puasa Ramadan merupakan kewajiban yang sangat mulia, ia adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama telah menyatakan hal tersebut. Allah SWT berfirman yang artinya telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara. Beliau menyebutkan salah satunya adalah berpuasa daripada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Selain dari hadis tadi, hadis tentang kewajiban berpuasa sangatlah banyak. Dengan demikian kaum muslim sepakat bahwa orang yang mengingkari kewajiban berpuasa berarti telah kufur. Mengenai keutamaan berpuasa banyak hadis yang menyinggungnya. Di antaranya adalah hadis qudsi yang menyebutkan kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna azzi bih. Setiap amal anak Adam, yaitu manusia, adalah untuk dirinya, kecuali puasa. Hal ini dikarenakan puasa untukku dan aku pula yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1085 dan Muslim 1151. Kemudian di antara hikmah puasa mempunyai hikmah dan rahasia yang agung. Jadi di balik perintah puasa itu terdapat hikmah dan rahasia yang agung. Pertama, puasa merupakan bentuk hikmah yang pertama, puasa merupakan bentuk ketaatan yang paling mulia.
dan suatu rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Itu dikarenakan seseorang itu bisa saja berpura-pura berpuasa, tapi sebetulnya dia tidak berpuasa. Maka dikatakan puasa itu adalah ibadah rahasia. Yang mengetahui puasa atau tidak hanya pelakunya dan Allah SWT. Puasa juga berfungsi sebagai puncak barometer dalam melaksanakan amanah. Kemudian kedua, puasa menghiasi diri dengan keutamaan sifat sabar yang terhimpun dalam 3 bentuk sabar, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah SWT, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menerima cobaan Allah SWT. Kemudian yang ketiga, puasa adalah latihan menghadapi penderitaan berupa kekurangan, karena rasa lapar mengingatkan seseorang hamba akan nikmat-nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepadanya terus-menerus. Sehingga mengingatkan dirinya pada saudara-saudaranya yang fakir, menderita, dan kekurangan sepanjang masa. Kemudian yang keempat, hikmah yang keempat adalah puasa memiliki fungsi kesehatan, karena mampu memberikan relaksasi dan waktu istirahat, yaitu dari pengisian dan pengosongan bagi alat pencernaan. Dengan demikian alat pencernaan bisa beristirahat serta mengembalikan vitalitas dan kekuatannya. Alhasil, puasa merupakan suatu ibadah mulia yang menghimpunkan seluruh budi pekerti dan menghindarkan dari semua perbuatan jahat. Karenanya Allah SWT mewajibkan puasa kepada umat terdahulu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan berpuasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Itu tadi hikmah dari kewajiban ibadah puasa Ramadan. Kemudian kita masuki hadis nomor 539. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadana bisawmi yaumin wala yaumain ila rajulun kana yasumu sauman falyasum, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berpuasa 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan tiba, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa melakukan puasa, maka berpuasalah seperti biasa. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1914 dan Imam Muslim nomor 1082. Kemudian pembahasan kosakata hadis. La taqaddamu, yaitu la nahiyah atau larangan. Makanya fiil atau kata kerja sesudahnya dijazamkan atau dibaca sukun. Tuqaddimu
Asal katanya adalah tataqaddamu. Dibuang salah satu huruf taknya. Maksudnya, janganlah kalian berpuasa 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan dalam rangka menyambut bulan tersebut. Jadi tidak boleh menyambut puasa Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan. Kemudian Ramadan menurut Az-Zamakhsyari, Ramadan adalah bentuk masdar dari fi'il ramido yang artinya menjadi terbakar karena panas yang amat terik. Lalu kata asy-syahr atau bulan diidofahkan pada lafaz Ramadan, sehingga keduanya menjadi sebuah nama atau isim alam yang tidak boleh menerima tanwin dan terdapat tambahan huruf alif dan nun. Akhirnya orang-orang menamakan bulan Ramadan dengan Syahrul Ramadan. Pada bulan itu mereka merasakan diri terbakar disebabkan panasnya rasa lapar dan penderitaan terhadap teriknya udara panas. Dikatakan pada saat orang-orang menamai bulan-bulan dari bahasa yang kuno, mereka menamainya berdasarkan kondisi yang terjadi pada setiap bulan. Sebagai misal, bulan Ramadan bertepatan dengan hari-hari yang udara panasnya terasa menyengat. Jadi kenapa dikatakan bulan Ramadan? Karena ternyata pada bulan tersebut kondisi udaranya terasa panas menyengat, maka dikatakan pada bulan itu disebut dengan bulan Ramadan. Karena makna dari Ramadan itu adalah terbakar. Kemudian yasumu, as-saum menurut bahasa berarti menahan. Dengan demikian, bila dipraktekkan, setiap orang yang menahan diri dari makan, perkataan yang kotor atau lain sebagainya disebut dengan shaim, yaitu orang yang menahan dari. Sedangkan menurut hukum syar'i, as-saum berarti menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dan seluruh perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, dan diiringi dengan niat berpuasa. Karena yasumu sauman, maksudnya terbiasa melakukan puasa pada hari-hari sebelum bulan Ramadan, bertepatan dengan 1 atau 2 hari dari akhir bulan Sya'ban. Illa rajulun, lafaz Imam Muslim adalah illa rajulan. Kias bahasa Arab karena bentuk istisna muttasil, yaitu pengecualian yang bersambungan. Dari kalimat yang telah disebutkan, sebagian riwayat Imam Bukhari menyebutkan ila an yakuna rajulun. Lafaz yakuna di sini adalah kata kerja sempurna yang artinya kecuali seseorang yang didapati berpuasa. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah hal-hal penting dari hadis. Larangan, yang pertama larangan mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari. Secara eksplisit larangan ini menunjukkan haram, tapi kebanyakan ulama menghukuminya makruh. Pendapat yang mengharamkan melihat dari sisi larangannya, sedangkan yang memakruhkan melihat dari sisi pengecualiannya. At-Tirmizi berkata, pendapat yang memakruhkan seseorang mempercepat melakukan puasa sebelum masuknya bulan Ramadan dikarenakan arti dari lafaz Ramadan tersebut. Jadi mengenai larangan berpuasa, larangan menyambut Ramadan dengan
berpuasa, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya itu hukumnya haram, dan sebagian lagi ada yang berpendapat itu makruh. Kemudian yang kedua, keringanan atau bolehnya berpuasa bagi orang yang terbiasa berpuasa sebelum bulan Ramadan, seperti puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Keringanannya ini bersandar pada ijma ulama. Jadi boleh orang yang terbiasa berpuasa sunnah, misalnya dia berpuasa Senin Kamis, atau dia bertepatan berpuasa pada hari Kamis, kemudian hari Jumatnya masuk Ramadan, maka yang seperti ini diperbolehkan karena dia tidak mengkhususkan berpuasa untuk menyambut Ramadan, tapi dia memang sudah terbiasa berpuasa sunnah Senin Kamis. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, hikmah dari hal tersebut adalah untuk membedakan ibadah fardu dan sunnah, dan sebagai persiapan menghadapi puasa Ramadan dengan penuh antusias dan semangat. Mengenai hikmah ini, Ibnu Hajar berpendapat bahwa hukum puasa Ramadan bergantung pada ru'yatul hilal, yaitu melihat bulan. Barang siapa mendahulukan puasa Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya, maka ia telah berusaha mencela hukum tersebut. Barangkali di antara hikmah dari masalah ini adalah agama tidak menyukai hal-hal yang terlalu berat dan menyalahi batas-batas ketentuan Allah SWT. Jadi masuknya Ramadan itu, bulan Ramadan itu ditetapkan dengan ru'yatul hilal atau melihat bulan tanggal 1. Kemudian yang keempat, bila seseorang mempunyai suatu kewajiban puasa seperti mengqadha puasa Ramadan atau bernazar, maka berpuasa sebelum bulan Ramadan bukanlah merupakan keringanan, tapi suatu keharusan yang masih didahulukan ketimbang hal-hal yang makruh. Jadi apabila ada seseorang yang berpuasa sehari atau 2 hari dikarenakan untuk mengganti hutang puasanya pada tahun yang lalu, puasa Ramadan, atau karena nazar, maka ini satu keharusan. Meskipun dia berpuasa ketika telah mendekati bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, hadis di atas hanya menyebutkan 1 atau 2 hari dengan alasan pada umumnya orang menghendaki hal tersebut. Kebanyakan kalangan Asy-Syafi'iyah menetapkan permulaan larangan berpuasa sebelum Ramadan dimulai dari tanggal 16 Sya'ban. Mereka bersandar pada hadis marfu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Ijan tasofa Sya'ban fala tasumu." Sekiranya pertengahan bulan Sya'ban telah tiba, janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Ibnu Hibban dan selainnya menilai sahih hadis tersebut, sedangkan jumhur ulama membolehkan berpuasa sunnah setelah pertengahan bulan Sya'ban.
Mereka juga menilai dhaif hadis Abu Hurairah. Dalam hal ini jumhur ulama bersandar pada hadis tentang motivasi untuk berpuasa pada bulan Sya'ban. Syekh Taqiyuddin berkata, mayoritas ulama berpendapat bahwa berpuasa pada 10 akhir bulan Sya'ban hukumnya tidak makruh. Jadi di kalangan di dalam mazhab Imam Syafi'i mengenai larangan berpuasa menyambut Ramadan adalah dimulai sejak 16 Sya'ban. Karena berdasarkan hadis marfu, yaitu bahwasanya apabila telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Tetapi ulama-ulama yang lain tidak sepakat. Menurut jumhur ulama membolehkan berpuasa sunnah setelah pertengahan bulan Sya'ban. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pembahasan faidah dari hadis ini adalah puasa diwajibkan dalam 3 tahap. Pertama diwajibkan puasa Asyura, dan Nabi SAW pun telah memerintahkan kita untuk berpuasa Asyura. Jadi puasa yang diwajibkan pertama kali adalah puasa Asyura. Sebelum ada perintah puasa Ramadan, maka puasa wajib yang pertama adalah puasa Asyura. Faedah yang kedua, diwajibkan puasa Ramadan dengan alternatif antara puasa dengan fidyah atau tebusan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, yaitu jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 184. Jadi kewajiban puasa Ramadan itu memiliki alternatif, yaitu bagi yang tidak mampu maka bisa menggantinya dengan fidyah atau tebusan. Tetapi yang lebih bagus itu adalah berpuasa. Kemudian faedah yang ketiga, penekanan terhadap kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan tanpa alternatif lain. Allah SWT berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan untuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka wajiblah baginya berpuasa. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Hikmah periodisasi dalam menetapkan hukum ini adalah bahwa puasa merupakan jenis ibadah yang dirasakan berat bagi setiap insan. Karenanya puasa dilaksanakan dengan cara sedikit demi sedikit. Jadi awalnya puasa yang diwajibkan adalah puasa Asyura. Kemudian turun perintah puasa
Ramadan yang diwajibkan, maka puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Puasa Ramadan diwajibkan dengan alternatif pada awalnya, yaitu yang tidak mampu berpuasa boleh tidak berpuasa. Yang merasa berat untuk tidak berpuasa boleh berpuasa, yaitu dengan membayar fidyah. Kemudian yang tahap yang ketiga, maka tahap ini diwajibkan untuk berpuasa. Terhadap orang yang merasa berat sekalipun, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tetap ada dia keringanan, tetapi itu bagi orang-orang tertentu. Misalnya orang yang sedang safar, maka dia diperbolehkan untuk memilih berpuasa atau tidak berpuasa. Apabila dalam bepergian itu berpuasa tidak memberatkan dia, maka dia boleh berpuasa. Akan tetapi apabila bepergian yang berat sehingga apabila dia berpuasa menyulitkan dia, maka yang lebih utama adalah tidak berpuasa, akan tetapi mengganti atau qada di hari yang lain. Ada juga fidyah tapi untuk orang-orang tertentu. Demikianlah pembahasan hadis yang pertama, yaitu tentang puasa Ramadan. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.